Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi kanallahu aliman hakiman. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah di bulan haram ini, di bulan Zulqa'dah ini kita kembali bisa berjumpa. Semoga Allah meridhoi perjumpaan kita dan tentu sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam bulan haram ini, semua kebaikan akan berlipat ganda. Demikian pula semua perbuatan soleh termasuk di dalamnya insya Allah kegiatan thalabul ilmi kita ini juga akan berdampak ya berlipat ganda insya Allah karena di dalam bulan Zulqa'dah yakni salah satu bulan haram. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ke depan bisa menjadi bekal bagi perjalanan kita di dunia dan juga akhirat. Salam dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan untuk kita semua di atas dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ya pada pada bulan Mei 2018 itu Badan POM Indonesia sudah mengeluarkan Mei 2018 surat edaran nomor 31 tahun 2018 Bapak Ibu. Isinya surat edaran itu menjelaskan dan akhirnya melarang beberapa larangan bahwa yang namanya produk susu kental manis itu sebetulnya dia bukan susu. Gitu. Gula isinya glukosa. Dan oleh karenanya dilarang beberapa hal oleh Badan POM. Pertama, dilarang menampilkan gambar anak-anak di produknya. Selain nama susunya harus nggak ada. Sekarang namanya cuma kental manis ya. Ya, nggak boleh ada susunya, ya. Karena bukan susu. Nah, terus yang berikutnya nggak boleh ada foto gambar anak supaya tidak bisa menggiring opini bahwa itu susu, tidak boleh. Terus dilarang juga memvisualisasikan susu, jadi nggak boleh ada cipratan susu gitu di produk itu, nggak boleh ada gambar susu yang seolah-olah dia susu gitu ya, karena dia bukan susu, nggak boleh. Sejak Mei 2018 itu. Lalu juga iklan TV-nya tidak boleh tayang di waktu-waktu yang banyak anak kecil. Umpama hari Minggu, hari Sabtu, anak-anak libur sekolah pagi-pagi, nggak boleh tayang iklan susu kental manis, nggak boleh. Untuk menjamin tidak tergiring opini, ya, menyesatkan bahwa susu kental manis itu bukanlah susu. Ya. Jadi dia bukan susu, dia glukosa. Bahkan Bapak Ibu, dalam rilisnya itu Badan POM mengatakan asupan gulanya itu setidaknya 50% dan isinya cuma baunya saja yang seperti susu. Asupan gula yang segitu banyak itu berakibat obesitas kepada anak dan juga diabetes. Ujung-ujungnya makanya banyak anak-anak tuh sekarang, anak-anak kecil pada cuci darah gitu ya. Salah satunya karena glukosa mereka terlalu banyak, dan produk yang sangat berbahaya adalah yang dikira susu padahal dia adalah isinya glukosa. Begitu juga untuk kalsium, gigi anak itu rusak. Nah, ini Badan POM yang mengatakan gitu ya, dari surat edaran nomor 31 bulan Mei 2018. Nah, kenapa di awal kajian kita ini saya menyampaikan ini Bapak Ibu?
Dari sini kalau kita renungi, susu kental manis, baru kemudian dikasih tahu oleh Badan POM, itu bukan susu. Cuma kental manis tok, dan bahayanya luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa mengetahui, memahami definisi sebuah kata itu sangat fatal sekali dampak. Gitu ya. Kalau tidak dijelaskan, bukan hanya orang kehilangan manfaatnya, tapi bahkan bisa seperti bumerang berbanding terbalik kepada dirinya. 180 derajat. Gitu. Begitu juga makna talbiyah. Kalimatnya kita hafal sama-sama dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Tapi kalau tidak dipahami, tidak dijelaskan, rugi. Kok jadi pada diam ini? Berarti fokus ya, Silakan. Ya, silakan Bu. Sebelum masuk ke kalimat talbiyah Bu ya, Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke kalimat talbiyah, saya ingin kasih contoh dulu. Betapa kalau tidak diartikan dengan benar, kita dapat salahnya tuh. Ya, keliru kita, ya. Saya mau kasih contoh surat Ar-Rahman. Saya yakin Ibu Bapak tahu surat Ar-Rahman ya. Surat ke berapa? 55, juz yang ke 27 ya. Ada 31 kali kalimat berulang di situ. Kalimatnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang saya tanya artinya apa? Nah, ini bahaya. Salah itu semua. Coba. Terjemahnya salah. Harus kita bilang, harus kita sampaikan. Terjemahnya salah. Diartikan, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan itu salah. Keliru itu. Loh kok begitu? Harusnya bagaimana? Harusnya artinya begini. Maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dustakan? Kenapa begitu? Karena ada domir kata ganti fabi ayyi ala rabbikuma. Kuma itu artinya dua. Coba sekarang Ibu buka surat Al-Mujadalah. Tadi surat 55 Ar-Rahman. Sekarang surat 58, surat Al-Mujadalah ayat 1. Al-Mujadalah ayat 1. Coba ada yang bisa bacain terjemahnya yang mungkin suaranya lebih lantang. Surat Al-Mujadalah ayat 1. Terjemahnya saja. Untuk kita tahu arti fabi ayyi ala rabbikum tukadziban selama ini salah. Ada yang suaranya mungkin semangat ya. Lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, cukup Bu, cukup. Diulang kalimat Allah mendengar percakapan. Allah mendengar ucapan perempuan yang ditugaskan kepadamu tentang suku dan mengadukan kemudian. Ya. Dan Allah mendengar percakapan antara kami berdua. Cukup Bu. Dan Allah mendengar percakapan berdua. Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Itu terjemahnya ya, terjemahnya benar nih, terjemahnya kalau surat Al-Mujadalah. Sekarang saya bacakan redaksi bahasa Arabnya. Ya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Jadi kuma itu harusnya berdua. Mestinya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya mestinya
maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dustakan? Coba. Kan jauh sekali, Bu. Jauh sekali. Kalau nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Kesannya satu orang. Padahal harusnya nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dustakan? Nah, itu. Bukan, dari bahasa Arabnya berdua. Dari bahasa Arabnya kuma. Fabi ayyi ala irabbikuma. Ya, gitu. Harusnya diterjemahkan berdasarkan bahasa Arabnya, maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dustakan? Karena kuma itu artinya dua. Dua. Nah, langsung tertrigger pertanyaan kita. Berarti siapa dong yang dua itu? Coba, kalau tidak dibuka begitu kita nggak tertrigger. Yang dua itu adalah jin dan manusia. Khalaqal insana min nutfatin gimana kalimatnya? Khalaqal insan ala mahul bayan asyamsi wal qamar khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah ciptakan manusia dari tanah tembikar, dan Allah ciptakan jin dari api. Terus semuanya bicara kepada mereka berdua, kepada jin dan manusia, kepada jin dan manusia. Sampai nanti ada surga 4. Ada 4 surga untuk manusia. Ada 2 surga untuk manusia dan ada 2 surga untuk jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dusta. Oke? Oke ya? Sekarang kita masuk ke bahasan kita, Bapak Ibu ya. Jadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban salah diartikan di terjemahan. Itu harus kita sampaikan supaya masyarakat atau umat mulai tahu, mulai sadar bahwa pentingnya untuk menjelaskan satu terminologi. Satu kata itu penting sekali. Pagi hari ini, insya Allah kita akan mencoba menjelaskan kata-kata talbiyah. Kita hafal sudah sama-sama kalimatnya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalak. Tapi mungkin selama ini saya lompatin dulu ya, Tapi mungkin dari kata-kata ini selama ini, ya tentu saja kita jadi kangen Baitullah, jadi ingat perjalanan haji atau apa, tapi mungkin ya penjelasannya belum sampai ke titik yang maksimal, di mana harusnya dijelaskan kenapa ada alif lam dan alif lam di sini. Innal hamda alif lam, wan ni'mata alif lam, wal mulka alif lam. Nah, nanti kita sampai ke situ ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sudah fokus lagi? Nah, untuk menjelaskan ini Bapak Ibu, ya, untuk menjelaskan kalimat talbiyah ini dengan tuntas, saya ingin meminjam penelitian yang pernah dilakukan di Amerika ya, tahun 2012 mengenai produk IKEA. IKEA itu saya yakin Bapak Ibu tahu, toko furnitur. Dan toko furnitur pertama di dunia yang mengusung konsep tidak dipasangin, ya, knockdown, non assembly. Jadi customer suruh pasang sendiri di rumahnya, gitu. Tapi begini Bapak Ibu, catatannya adalah kalau IKEA yang di Indonesia, yang di Alam Sutra itu, saya sudah ke situ beberapa kali, agak berbeda dari IKEA yang asli di Eropa, agak beda. Kalau yang di Eropa itu produknya betul-betul melalui riset yang akhirnya memastikan bahwa customer itu hanya perlu sesedikit mungkin effort untuk bisa pasang produk itu. Sampai-sampai IKEA pernah dituntut, kalau nggak salah saya di Prancis ya, atau di beberapa negara itu, dirasa produknya terlalu sulit untuk dipasang, padahal sangat mudah.
Nah, akhirnya dari situ mereka memastikan produk yang mereka jual bisa dipasang bahkan oleh anak kecil. Gitu. Gitu ya, bahkan oleh anak kecil. Nah, yang menarik begini Pak, Bapak Ibu. 3 orang ini, ya Michael Norton, terus Daniel Mohan dan Dan ini meneliti pengguna produk IKEA yang rata-rata pengguna produk IKEA itu tidak tahu bahwa produsen IKEA sudah meriset, merancang sedemikian rupa sehingga produk itu bisa dipasang bahkan oleh anak kecil. Gitu. Bahkan sebagian lagi mengatakan oleh orang berkebutuhan khusus pun bisa dipasang. Harus bisa begitu. Ya. Itu mereka riset. Nah, customernya nggak tahu nih. Customernya nggak tahu itu. Begitu diteliti, rupanya customer IKEA rata-rata yang berhasil memasang produk IKEA, berhasil pasang, diwawancara, ribuan orang diwawancara. Nah, mereka menunjukkan kebanggaan mereka karena berhasil masang produk IKEA itu, bahkan kalimatnya di sini amateurish creation, padahal kinerja mereka yang memasang produk IKEA itu amatir sekali, sangat rendah sekali, itu nggak perlu skill yang macam-macam, tapi mereka menyamakan keberhasilan itu seolah-olah itu adalah expertise. Jadi nunjukinnya dengan bangga. Oh ini meja saya yang pasang, beli di IKEA saya yang pasang. Oh itu tempat tidur saya yang pasang itu. Oh itu lemari saya. Padahal sekali lagi, padahal kuncinya adalah IKEA sebagai produsen sudah meriset begitu sampai betul-betul customer itu hanya sedikit sekali butuh effort untuk bisa pasang produk. Ya. Selain bangga customer IKEA itu, mereka juga pengen orang lain, expected others to share their opinions. Mereka juga pengen orang lain tahu bahwa ini hasil mereka pasang. Jadi penelitian IKEA ini pengen bilang kepada kita yang berhasil pasang ya. Jadi dia beli, berhasil pasang, dia bangga, dia penelitian IKEA tahun 2012 ini ada di jurnal Harvard Education. Penelitian IKEA ini ingin mengatakan bahwa manusia itu akan overvalue, overrated, memandang terlalu indah kesuksesan yang mereka dapatkan. Padahal mereka tidak tahu atau mereka lupa bahwa produsen itu sudah membuat sedemikian rupa sehingga apa yang kesuksesan terjadi kepada mereka itu hanya butuh sedikit sekali effort, bahkan tidak signifikan dari manusia. Gitu. Bisa dipahami ini. Habis saya bingung kok diem aja nih Ibu ya. Kok hening gitu. Iya, iya. Pelan-pelan ya. Saya ulangi, jadi untuk menjelaskan nanti makna talbiyah, saya meminjam penelitian dari IKEA Efek ini, dan cocok menurut saya, karena kalimat talbiyah itu mengatakan begini. Itu ikrar, Pak, Bu, kalimat talbiyah itu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laka la syarika lak. Saat itu kita berikrar karena ada alif lam mengawali kalimat hamdun. Hamdun itu artinya kemuliaan. Ada alif lam. Alif lamnya namanya alif lam ma'rifah dalam kaidah bahasa Arab, menunjukkan keumuman, kesemuanya. Artinya kalimat itu mengatakan begini. Ikrar itu mengatakan semua kemuliaan, semua kenikmatan, semua kekuasaan dan apapun itu adalah milik-Mu ya Allah. Tidak pernah ada yang menjadi milik saya. Innal hamda, makanya ada alif lam. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarik. Nah, ujung kalimatnya la syarika lak, saya berikrar
tidak menduakan Engkau dengan apapun juga ya Allah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah kalau Anda betul-betul paham, berikrar bahwa semua kenikmatan, semua kemuliaan tidak boleh kita yang ambil kredit, tapi milik Allah. Semuanya. Betul ada effort kita dalam kesuksesan yang mungkin kita rasakan. Tapi itu sangat minimal sekali. Seperti IKEA efek tadi itu, produsennya, yakni Allah, sudah membuat takdir sedemikian rupa, merancang segalanya, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan itu sangat minimal sekali dan bahkan tidak signifikan. Ya, tidak signifikan. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini menjelaskan ini maka kita butuh IKEA efek tadi. Contohnya begini. Saya ambil contoh pertama. Ambil contoh satu. Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangankan kita, para nabi pun ada dua contoh pagi hari ini saya bawakan, ya, yang oleh Allah tuh, ya, silakan, silakan masuk dulu, silakan. Oke, nah, jadi kalimat innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalak itu mungkin selama ini kita hafal kalimatnya, ya. Tapi pagi ini mesti kita koreksi ulang. Apakah betul-betul innal hamda wa ni'mata laka? Atau kita merasa, oh itu atas usaha saya, makanya anak saya sekarang berhasil. Jadi kuliah di luar negeri, maka berhasil begini, maka begitu. Saya memang perhatian betul terhadap pendidikan. Saya memang begini, saya memang begitu dan lain sebagainya. Ini kalimat talbiyah ini ingin membersihkan itu dari kita. Makanya butuh penjelasan IKEA efek bahwa produsen itu sudah menetapkan sedemikian rupa sehingga sebetulnya apa yang kita lakukan itu sangatlah tidak signifikan. Bisa digantikan oleh siapapun juga, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Saya ambil contoh begini Pak. Saya pengen kasih contoh begini Bu. Saya punya teman masa kecil di Depok dekat rumah ibu saya. Kami seusia. Waktu kelas 1 SD, waktu saya SD dulu sangat populer permen karet Bu. Jadi permen karet itu dimakan oleh anak-anak kecil itu sebanyak-banyak mungkin untuk bisa menggelembungkan sebesar mungkin. Dulu ada komik namanya Lupus, terkenal sekali karena dia bisa menggelembungkan permen karet segitu gedenya, gitu ya. Nah, teman saya ini, ya, tetangga beberapa rumah di dekat rumah ibu saya, makan permen karet banyak. Rupanya siang hari itu, nggak ada orang dewasa di rumah dia keselak permen karetnya itu sendiri. Keselak, cuma ada pembantunya, tidak ditangani dengan cepat, akhirnya berdampak kepada putusnya beberapa urat di cerebellumnya atau di otak kecilnya yang berdampak kepada tulang belakangnya. Akhirnya sejak saat itu sampai dia wafat di sekitar usia 36 tahun, dia lumpuh di atas kursi roda dan gak bisa bicara. Lumpuh cuma begini aja, gak bisa bicara, terus ya, jadinya mengsong gitu mukanya gitu. Itu sampai dia wafat, gak bisa bicara. Nangis apa kalau ngelihat gitu. Dari kelas 1 SD, Ibu Bapak. Nah, yang mau saya sampaikan di sini begini. Kalau saya, ya, kalau saya merasa bangga, gitu ya, atau merasa ada andil saya dalam hal mungkin saya sekarang di depan Bapak Ibu semua kita ada tausiah, saya menyampaikan apa sekali. Kalau saya merasa bangga terhadap ini, terhadap diri saya, maka betul-betul tidak signifikan
Sebab apa? Sebab saya berada di sini tuh karena Allah masih mengizinkan saya nggak keselak waktu makan permen karet. Bukankah saya makan permen karet juga seperti dia, teman saya? Berkali-kali, banyak juga. Dia keselak, saya enggak. Kenapa? Allah izinkan saya nggak keselak. Jadi nggak layak saya bilang, ini semua karena saya, ini semua karena saya belajar, karena saya pengalaman sama. Nggak layak. Itu yang mau dikatakan kalimat innal hamda wan nikmata laka wal mulka la syarika. Nggak ada la syarika. Ada lagi orang di kampung halaman saya di Aceh gitu ya. Aceh. Dia udah usia berapa itu ya? Pokoknya udah dewasa lah, udah punya anak satu. Jalan Pak, lagi habis gerimis, agak basah jalanan biasa, jalan pakai sendal jepit gitu biasa lah. Kepleset jatuh, kena tulang ekornya nih Bapak Ibu, lumpuh. Nggak bisa kerja lagi, nggak bisa apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan lain. Cuma gara-gara satu hal yang sangat sepele, kecil. Jadi maksud saya begini Pak, Anda masih hadir di sini nih, itu karena Allah menjaga Anda nggak kepleset dari ribuan kali berjalan di atas bekas hujan. Itulah yang mau dikatakan kalimat innal hamda lewat alif lam yang ada di depan kalimat hamdun dan nikmat. Innal hamda alif lam wan nikmata dengan alif lam juga, wal mulka juga dengan alif lam. Jadi semuanya nggak ada. Saya membayangkan seandainya saya yang ditakdirkan Allah keselak saat itu waktu SD dan beratus-ratus kali saya makan permen karet, ratus-ratus kali keselak makan sesuatu yang keras dan lain sebagainya, tapi Allah masih izinkan. Kalau saya yang keselak, saya nggak akan ada di sini. Jadi nggak layak kalau saya merasa ini semua adalah andil saya. Gitu. Karena produsennya Allah sebetulnya betul-betul menyiapkan, betul-betul membuat segala macam sampai akhirnya terjadilah nikmat atau karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi diam lagi. Keselak kan ya. Iya Pak. Itu kalimat maksud saya begini, berapa. Jadi gini Pak, nah Bu, nanti tanggal 9 Zulhijjah kan orang yang berangkat haji wukuf Arafah. Kita kan puasa Arafah, gitu. Nah, kata ada 4 imam kan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ada 4 imam. Kata Imam Malik, membaca kalimat talbiyah di luar umroh dan haji makruh. Imam Malik, satu. Tapi 3 imam yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, mengatakan ibahah alias boleh. Nah, maksud saya, alangkah baiknya. Karena tadi hukumnya kita ambil 3 dari yang satu, ibahah, boleh. Kenapa tidak sambil puasa itu orang wukuf di Arafah, mereka merenungi kehidupan mereka, kita puasa Arafah, renungi kalimat ini. Innal hamda wa ni'mata milik Allah saja. Sambil kita puasa. Lihat anak, mungkin sekarang sudah besar. Anak saya sebentar lagi insya Allah wisuda. Lagi menyusun skripsinya, bulan September wisuda. Innal hamda wa ni'mata. Mungkin keberhasilan kita sudah sejauh ini, pernikahan ibu-ibu, coba bapak-bapak, ya, sudah mengarungi sekian. Innal hamda wa ni'mata lak. Rumah yang mungkin Anda punyai, miliki, mobil yang mungkin ada, atau apalah yang ada diberi Allah sampai sejauh ini kepada kita, tanggal 9 itu ulang-ulang kita renungi innal hamda
wa ni'mata laka wal mulka. Dan tegaskan ujung kalimatnya, la syarika laka. Saya tidak menduakan engkau dengan apapun ya Allah. Artinya apa? Saya paham betul bahwa semua kemuliaan milikmu, semua nikmat milikmu, semua pujian milikmu, semua keagungan milikmu, semuanya milikmu. Saya cuma menjalani saja sebagai manusia. Ya, masih semangat ibu-ibu? Ya, sekarang saya kasih contoh, Pak. Ya. Saya kasih contoh para nabi, ya, para nabi yang Allah didik, Allah ajarkan, karena beliau-beliau itu terlalu overrated terhadap beberapa hal. Ya, overrated. Allah ajarkan kepada kita lewat para nabi itu. Contoh pertama, Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dalam surat Toha, surat ke-20, mulai dari ayat 17 sampai nanti ayat ke-21, Nabi Musa itu pernah sangat bertawakal kepada tongkatnya. Ya. Dipanggil Allah untuk pertama kali ke Gunung Tursina. Ada pada ayat 17, kata Allah, wa matilka bi yaminika ya Musa. Apa itu yang kamu pegang di tangan kananmu ya Musa? Tolong perhatian, Allah tentu tahu dong apa yang dipegang itu, ya kan? Tapi Allah pengen mengajari Nabi Musa ini. Dan pelajaran itu Allah rekam dalam Quran supaya kita belajar. Kata Nabi Musa, hiya asaya, ini tongkat saya. Perhatikan kalimatnya nih, saya lingkari. Atawakka'u alaiha. Ini akar kata yang sama dengan tawakal. Atawakka'u alaiha. Saya betul-betul bersandar dengan tongkat ini. Saya betul-betul bersandar dengan tongkat ini. Lalu saya membersihkan pekerjaan saya segala macam dengan tongkat ini. Saya menggembala kambing, artinya mencari rezeki dengan tongkat ini. Dan banyak lagi kebutuhan saya dengan tongkat ini. Saya betul-betul bersandar dengan tongkat ini. Bapak Ibu, Nabi Musa itu tongkat itu simbol. Buat Nabi Musa tongkat. Tapi boleh jadi buat kita mungkin pekerjaan, karir. Oh, saya bersandar betul dalam karir saya ini. Dari sinilah saya dapat semuanya. Bisa sekolahin anak, bisa punya rumah, bisa jalan-jalan, bisa bisa itu. Atawakka'u alaiha. Saya bertawakal di sini. Sebagian lagi mungkin tongkat itu adalah kepintarannya. Wah, saya begini, saya perawan. Adalah. Sebagian lagi mungkin uang, duit, dan lain sebagainya. Perhatikan apa kata Allah berikutnya. Pada ayat ke-20-nya, 19-nya. Qala alqiha ya Musa. Coba kamu lempar, lepasin Musa. Lalu oleh Musa dilepas. Tiba-tiba oleh Allah dijadikan tongkat tadi itu sebagai ular yang mengejar Musa. Musa yang awalnya tadi bertawakal kepada tongkat itu karena dia berubah jadi ular, takut Nabi Musa. Lalu kata Allah pada ayat ke-21-nya, jangan takut, saya akan ubah lagi menjadi bentuk semula. Pelajaran buat kita Bapak Ibu, kalau Allah masih sayang kepada Anda, ketika Anda bertawakal kepada sesuatu atau overrated, terlalu berlebihan menilai sesuatu selain Allah, Allah jadikan dia bumerang yang kembali kepada kita begitu kita lempar, kembali kepada kita supaya kita ingat. Ada seorang jamaah begini, Ustadz, ya. Begitu Ustadz jelaskan, saya jadi ingat. Dulu saya bangga sekali ketika anak saya berhasil dapat suami dokter spesialis. Kemana-mana saya ceritain. Memang saya bilangnya begini, ya alhamdulillah lah, dia ketemu jodohnya di universitas yang sama. Memang saya sih kalau untuk pelajaran, kalau untuk pendidikan, saya bela-belain, bla 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 bla. Tapi betul, di dalam sini saya tuh overrated. Nah, tuh lihat, akhirnya saya dapat mantu dokter spesialis dari keluarga yang juga terpandang bla bla bla. Kata ibu itu. Sekitar 6-7 tahun anak saya menikah, baru ketahuan sifat asli mantu saya yang saya banggakan itu. Ternyata dia suka makan narkoba, suka main perempuan, dan mukulin anak saya.
Anak saya sampai depresi sekarang. Waduh, mereka sudah punya anak juga. Ya, anaknya juga jadi gak karuan karena ibunya ini depresi, maksudnya anak si ibu. Berat beban saya. Saya bilang, Bu, Musa dulu pernah bertawakal kepada tongkatnya. Lalu Allah ajarkan tongkat itu seperti bumerang mengejar kembali kepada mengejar. Musa akhirnya takut. Tapi itu tanda bahwa Allah sayang kepada Musa. Allah ajarkan supaya jangan bertawakal, jangan overrated terhadap apa yang mungkin Allah berikan kepada kita sekarang. Innal hamda wa ni'mata milik Allah, milik Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sayang, dibalikin kayak bumerang supaya kita ingat. Yang celaka kalau Allah biarin saja terus. Ibunya, saya bilang ini, kalau ibu nggak tahu, mantu begitu, terus saja sampai ibu usia mungkin sudah tua, mungkin sudah 70 atau 80, baru ketemu fakta ini gimana? Wah, bisa mati berdiri saya, Ustaz, katanya. Untuk masih usia-usia 65 apa segala macam baru-baru bilang begitu. Nah, jadi maksud saya yakin Bapak Ibu juga punya kisah yang seperti itu, ya mungkin dari orang sekitar atau apa. Kalau kita bertawakal, overrated, ya, terhadap sesuatu itu dan kita betul-betul jadi mengakui seolah-olah itu hasil kita. Kalau Allah masih sayang, Allah balikkan dia seperti bumerang supaya kita ingat, supaya kita sadar. Seperti Musa. Artinya begini, Musa saja dididik begitu oleh Allah, apalagi kita. Oke, masih semangat tadi kan ibu-ibu ya? Nah, ya. Contoh berikutnya, saya lompat dulu ya ke Nabi Yunus. Di sini contohnya nomor 4, tapi saya lompat dulu supaya sama-sama Nabi. Tadi Nabi Musa, sekarang Nabi Yunus. Wah, luar biasa ini Nabi Yunus, Bapak Ibu. Luar biasa. Coba kita perhatikan dalam surat As-Saffat ya, surat ke-37, mulai dari ayat 139 sampai 144. Ini sengaja saya jejerkan begitu, ayat 139 dan 142-nya, saya jejerkan begitu, karena ini kalimatnya begini Pak, Bapak Ibu. Wa inna yunusa laminal mursalin, ini lam taukid, laminal mursalin, ini sumpah Allah bahwa Yunus itu betul-betul adalah seorang rasul kami. Para mufassir menjelaskan kenapa Allah repot-repot untuk segitunya bersumpah bahwa Yunus itu seorang rasul. Padahal kita juga tahu bahwa Yunus itu rasul. Kita ngerti juga, nggak usah pakai ada sumpah begini, kita ngerti juga. Kata para mufassir, Allah bersumpah di ayat 139 ini karena nanti Allah ingin menjelaskan paradoksnya, Allah ingin menjelaskan betapa berlawanannya pada ayat 142 ketika Yunus ditelan oleh ikan paus, dia dalam keadaan tercela, wahuwa mulim, tercela. Maksudnya pelajaran kepada kita, Anda dan saya para pembaca Quran, Yunus saja yang seorang rasul bisa tercela kalau punya sifat overrated terhadap dirinya sendiri, apalagi Anda. Doni, Yunus saja tercela. Dia rasul kami, kamu tuh siapa? Kalau terlalu memandang tinggi, overrated terhadap diri sendiri, Yunus saja yang rasul kami. Apalagi kamu. Nah, itu pelajaran untuk kita. Ya. Wa inna Yunus minal mursalin 139-nya. Sungguh Yunus itu seorang rasul. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia lari, marah. Nah, dia lari itu marah, Pak. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Dia lari itu meninggalkan kaumnya karena mangkalnya minta ampun. Mughadiban ini namanya sirah mubalaghah. Dari kata godop itu artinya marah. Mughadiban itu yo benar-benar mangkal, marahnya luar biasa. Marah, kesel. Kalau kita renungi, kenapa kok dia marah? Karena overrated terhadap dirinya sendiri. Karena sudah effort dakwah kepada kaumnya, sudah memberikan ini, sudah memberikan semua usaha,
sudah beliau lakukan kepada kaumnya, kaumnya menganggap remeh diri beliau. Akhirnya marah. Salah satu ciri orang overrated terhadap diri sendiri adalah marah. Saya nggak terima. Nama baik saya diinjak-injak. Overrated itu. Saya nggak terima. Kok perlakuan dia begitu ke saya? Overrated terhadap diri kita sendiri. Saya nggak terima. Kalau soal apa sih oke, tapi soal apa ini nggak bisa. Oh, overrated. Sudahlah, Bapak Ibu. Ya. Innal hamda wa ni'mata milik Allah. Ya. Oke, kita kembali ke Yunus. Kata Allah, ketika dia lari dalam keadaan marah lari ke satu kapal yang penuh dengan muatan. Kapal ini rupanya harus mengurangi beban karena tiba-tiba terjadi badai di tengah lautan. Yang menarik pada ayat 140-nya, pada ayat 141-nya itu diundi siapa ini yang harus kita cemplungin ini ke laut ini. Para mufassir mengatakan mereka mengundinya tuh berkali-kali karena kalimatnya fasahama fakana, ada kalimat kana menunjukkan selalu Yunus lagi yang kena undian. Jadi mungkin diputar sesuatu gitu ya, putar di tengah, siapa yang diputar? Saya, Yunus lagi. Lah orang itu tahu sama Yunus, orang itu kenal sama dia karena Yunus itu kan nabi, dikenal. Mau dicemplungin dia nggak enak. Akhirnya dalam penjelasan mufassir itu ganti deh duduknya, coba ulang lagi, seret Yunus lagi, coba ganti lagi, seret Yunus lagi. Makanya kalimatnya fakana, selalu dia yang kena undiannya, sehingga orang mau tidak mau, suka tidak suka, nggak enak sebetulnya dicemplunginlah Yunus ini ke dalam lautan. Ya, pada ayat 141-nya. Ayat 142-nya, faltaqomahul hut, saat itu dia ditelan oleh ikan paus. Perhatikan kalimatnya, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Padahal tadi dia rasul. Bahkan lanjut kalimatnya 143, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia bukanlah orang yang banyak bertaubat, mensucikan asma Allah, musabbihin. Tadi kalimatnya di surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, saya ini zalim, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia bukan orang yang banyak bertaubat dalam perut ikan itu, mensucikan asma Allah, seandainya tidak begitu, apa kata Allah? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan kita tahu bukan enak tinggal di perut ikan itu, Pak. Iya. Panas. Para mufassir mengatakan begitu beliau itu dimuntahkan karena diterima taubatnya, buru-buru dan diterima ikan itu, kulitnya melepuh semua. Kita ngerti kalau kita sekarang tahu, karena memang dalam perut ikan paus itu ada minyak yang dulu sebelum manusia tahu ada minyak bumi, yang diburu itu paus untuk ngambil minyaknya buat lampu. Makanya ada novel yang terkenal itu judulnya Moby Dick, itu tentang para pemburu paus untuk dijual minyaknya. Panasnya minta ampun. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia nggak buru-buru bertaubat, banyak memuji Allah, ya, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, seandainya nggak begitu, lalabita fi batnihi ila yaumil yub'atsun, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Saya mau ajak kita berpikir, semua terjadi kepada Yunus, padahal dia seorang rasul, karena dia marah meninggalkan kaumnya, putung gamek, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meninggalkan kaumnya, dan semua itu terjadi kenapa? Karena overrated terhadap dirinya sendiri. Kalau kita nggak overrated, nggak ada masalah tuh. Nama saya nggak disebut, nggak apa-apa. Nama innal hamda wa ni'matallah, milik Allah. Padahal saya yang kerja keras.
Tapi nama saya nggak disebut. Ya nggak apa-apa. Innal hamda milik Allah. Kalau saya nggak diingat, padahal saya udah ngasih banyak, nggak apa-apa. Innal hamda wa ni'matallah kan. Kalau saya direndahin, padahal ilmu saya kan tinggi banyak. Nah, semua ilmu itu bukan punya saya. Innal hamda wa ni'matallah. Jadi kalau kita bisa memaknai kalimat talbiyah itu, lepas di semuanya. Lepas. Nggak perlu. Nggak ada. Tapi kalau masih melekat, talbiyahnya diucapkan, tapi isinya nggak masuk. Nah, ini yang repot. Kok nama saya nggak disebut? Marah, kesel, ngambek. Kok perlakuannya begitu ke saya? Padahal saya udah ngasih ini, udah ngasih itu, udah ngasih ini, atuh, dan lain sebagainya. Betul ini Bapak Ibu? Saya bingung kok diem aja ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi surat Al-Anbiya-nya mengatakan wazannun izhaba mughadiban, ingatlah Zunnun alias Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, butuh, ngambek meninggalkan kaumnya. Fazonna allan naqdiru alaih, maka kemudian dia mengira bahwa kami tidak akan menyempitkan hidupnya. Dia lupa bahwa ada yang di atas dia. Dia lupa bahwa dia itu cuma pesuruh saja. Dia lupa bahwa dia sebetulnya tidak signifikan. Bisa digantikan dengan yang lainnya. Kita ini nggak signifikan, Bapak Ibu. Walaupun kita berusaha, berdoa, berdakwah, itu untuk kepentingan kita. Artinya tidak signifikan. Di hadapan Allah tuh, untuk mengukurnya dengan Allah tuh nggak signifikan. Justru itu buat kita. Kebutuhan kita. Untuk selamatnya kita. Fazanna ala naqdiru alaih. Fanada fi zulumat, maka skenario Allah membuat dia berdoa dalam kegelapan, maksudnya dalam perut ikan, di bawah dasar lautan. Disitulah beliau berdoa tadi yang menyelamatkan beliau. Beliau mengatakan langsung, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Lihat, perhatikan kalimatnya, kalimat tauhid. Sama seperti talbiyah tadi, la syarika, la ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, atas semua yang engkau beri kepada saya. Saya ini yang zolim, inni kuntu minal zolim. Kenapa zolim? Karena merasa terlalu tinggi terhadap diri sendiri, itu overrated. Overrated. Oke? Berikutnya, tadi dua contoh Nabi. Sekarang contoh orang yang tidak mau terima dakwah Rasul. Namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini nama aslinya Amru bin Hisham. Amru bin Hisham nama aslinya. Dan nama kunyahnya atau nama panggilannya aslinya adalah Abul Hakam, Bapak Kebijaksanaan. Dia dipanggil Abul Hakam itu oleh orang-orang Quraisy, ya. Lalu karena dia tidak mau menerima dakwah Rasul, oleh Rasul dan para sahabat disebut Abu Jahal, Bapak Kebodohan. Dia diberi gelar Abul Hakam itu bukan main-main, dan karena memang dia pinter sekali. Sampai-sampai dia adalah satu-satunya orang yang pernah diundang untuk bicara di pertemuan namanya Darun Nadwa. Pertemuan Darun Nadwa. Pertemuan itu adalah pertemuan sakral di tengah-tengah orang-orang Quraisy, di mana yang diundang itu hanya tokoh-tokoh penting yang usianya sudah di atas 40. Apalagi yang bisa bicara. Amru bin Hisham alias Abul Hakam itu diundang di usia 30 tahun ke Darun Nadwa dan disuruh bicara. Menunjukkan dia spesial betul nih. Ilmunya spesial, pengalamannya spesial dan lain sebagainya. Begitu dia terima dakwah Rasulullah, begitu dia mengetahui Rasulullah berdakwah, dia nggak bisa terima. Alasannya kenapa dia nggak bisa terima? Karena dia merasa dirinya overrated. Saya orang paling pinter di sini. Nanti kalau saya mengakui dakwah Muhammad, saya jadi nomor 2 dong. Saya jadi nomor 2 dong.
Nah, itulah yang terdapat dalam surah Al-Alaq, surah Iqra tuh Bapak Ibu ya. Kata Allah pada ayat 15-nya aja langsung, kalla la illam yantahi, itu kepada Abu Jahal tuh. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti mengganggu Muhammad, ya, saya atau kami akan ambil tarik ubun-ubunnya, maksudnya otaknya dia. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Simbol yang dia banggakan ini, operated. Ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kata Allah, nasiatin kazibatin khati'ah, itu otak yang bikin dia berdusta dan bersalah. Dusta dia karena dia tahu bahwa yang didakwahi Rasulullah itu adalah benar, tapi dia tidak mau terima. Karena merasa dirinya paling pintar. Nanti kalau saya terima berarti saya jadi nomor 2 dong. Nah, ini namanya silver medal mentality nih Bapak Ibu, si Abu Jahal. Pernah diteliti juga oleh berbagai macam universitas, ya, dari 3 orang penerima medali ini, medali emas, perak, perunggu, ternyata yang paling gak bahagia tuh penerima medali perak, nomor 2. Karena dalam pikirannya, aduh, coba saya dikit lagi bisa dapat emas. Nomor 2, gak enak deh, gak bahagia deh. Bapak Ibu tahu nggak siapa yang paling bahagia? Medali apa? Medali perunggu. Karena dia berpikir, untung saya dapat medali. Ya, coba dikit lagi gak dapat saya. Ya. Karena dia nomor 3, dia merasa beruntung. Nomor 1 biasa-biasa saja. Tapi yang paling tidak bahagia, orang yang merasa second layer. Second layer. Nah, maksudnya Pak, dari pelajaran Abu Jahal ini, ya, kalau kita punya rasa overrated terhadap pikiran kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, dan lain sebagainya, seperti Abu Jahal, keliru kita, nggak bahagia jadinya, seperti penerima medal mentality, silver medal mentality. Nggak bisa, nggak mau dia dengerin ceramah. Siapa yang ceramah? Ustadz Doni. Anak kemarin sore nggak mau dengerin gitu. Gitu Pak. Itu silver medal mentality. Nah, makanya Bapak Ibu semua datang ke sini, notabene usia Bapak Ibu jauh dari saya, masih mau mendengarkan anak bau kencur ini bicara gitu, itu hebat Pak. Itu hebat Pak, benar. Itu saya akui dan saya berdoa. Mudah-mudahan di usia saya tua nanti, saya punya mental seperti Bapak Ibu semua, masih mau belajar dan mau mendengarkan orang yang lebih muda untuk bicara. Itu hebat Pak, itu hebat, betul. Banyak loh orang di luar sana, ya, yang nggak mau seperti itu, nggak mau dia. Kenapa? Karena tadi tidak tahu bahwa innal hamda wa ni'mata laka wal milik Allah. Nanti jadinya overconfidence. Maksudnya jadinya ya berikutnya. Ada juga orang yang tidak overconfidence tapi dia overrated di dalam dirinya sendiri. Ada juga. Nah, menilai diri terlalu tinggi. Terlalu tinggi menilai diri, akhirnya tidak mau menerima yang menurut dia bisa mengurangi nilai dirinya tadi itu. Ya. Oke, contoh terakhir adalah Bani Israel. Bani Israel begitu Pak, overrated. Ini Bani Israel yang setelah Nabi Musa wafat. Setelah Nabi Musa wafat, masih ada Nabi di tengah Bani Israel, tapi tidak disebut namanya oleh Quran. Nah, Bani Israel saat itu dijajah oleh Jalut. Jalut itu seorang raja yang lalim, gitu ya. Nah, Bani Israel minta kepada nabinya ini untuk doa kepada Allah supaya dikirimi seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk perang lawan Jalut. Nah, rupanya Allah kirimkan atau Allah tugaskan seorang pemimpin namanya Tolut. Tolut ini masih muda dan tidak kaya. Perhatikan jawaban Bani Israel ketika nabinya berkata begini, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Kata nabinya kepada Bani Israel, Allah sudah mengutus Tolut sebagai pemimpin kalian. Jawaban mereka yang saya merahin ini, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata mereka begini, loh, kok dia yang jadi pemimpin kami, padahal kami lebih berhak jadi pemimpin dia, karena kami punya harta yang lebih banyak daripada dia.
Pengalaman kami lebih banyak daripada dia. Masa dia yang jadi pemimpin kami lebih berhak jadi pemimpin dia. Overrated, menilai diri sendiri, terutama harta. Apa kata Allah lewat nabinya tadi itu? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memilih Tolut ini, melebihkannya dari kalian sehingga jadi pemimpin kalian, karena Tolut ini punya kemampuan yang outstanding, yang luar biasa dalam hal ilmu dan jasmaninya. Ilmu dan jasmaninya. Nah, tapi tetap mereka nggak mau terima pada Israel ini. Bapak Ibu. Ini contoh overrated yang akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagian mereka yang nggak terima tadi dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terima karena merasa diri overrated, merasa diri terlalu tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya surat Yasin ini jadi pegangan kita. Surat Yasin sering kita baca, surat 36 ayat 77. Kalimat Allah supaya kita ingat betul bahwa kita ini berasal dari mana. Kata Allah, awalam yarol insan. Ya, ro'a yara'u itu bukan lihat secara mata begini, bukan. Tapi merenungi, berpikir. Awalam yarol insan. Apa manusia tidak berpikir, tidak merenungi, tidak memperhatikan. Anna khalaqnahu min nutfatin. Bahwa kami menciptakan dia itu dari setetes air mani yang bercampur. Itu aslinya dia tuh begitu. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Kemudian begitu dia keluar dari perut ibunya, punya ini, punya itu, berlalu kehidupan, dia dapat ini, gelar anu, dapat uang ini, dapat anu dan segala macam, fa iza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia menjadi penentang yang paling nyata. Gitu Bapak Ibu. Padahal asalnya kata Allah, kamu tuh asalnya dari mana? Kalau Allah tidak jaga kamu, nggak ada kamu sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kalimat talbiyah. Nanti tanggal 9 Zulhijjah, kita dengar kalimatnya, kita ulang-ulang, boleh dalam hati, boleh, atau kita lafazkan, boleh, hukumnya boleh. Tapi dalam hal ini sangat bermanfaat kalau kemudian kita internalisasikan isinya, terutama kalimat innal hamda, bahwa semua pujian, semua kemuliaan bukan milik siapa-siapa, bukan milik saya, sedikit pun tidak ada milik saya, tapi milik Allah. Demikian pula semua kenikmatan yang terjadi kepada kita, semuanya milik Allah, bukan milik kita. Dan demikian pula mulka atau kerajaan, kekuasaan, keagungan, semua milik Allah. Dan ujungnya kita berikrar, la syarikalah. Sama sekali aku tidak menduakan engkau dengan apapun juga, tidak juga dengan diriku sendiri. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna dari kalimat talbiyah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan. Silakan mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Saya kembalikan kepada Pak Indro. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sekalian saat ini kita sudah lebih bisa ya lebih paham lagi intinya bahwa kita itu sebenarnya tidak apa kita dengan ini mudah-mudahan ini menjadi ya bahwa Allah yang sebenarnya berikan kita semua nikmat juga yang diberikan ya berikan kekuasaan. Alhamdulillah dua sekalian dari topik yang sangat luar biasa ini mungkin ada dari dengan topik tadi dan kalau ada juga boleh Iya, insya Allah.
Silakan Bu. Tadi mic-nya di situ tuh, Bu. Di itu mic-nya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Al-Mujadalah. Iya. Bukan Nabi Muhammad dan si perempuan itu. Iya. Ada. Bukan, jadi diartikannya jangan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arabnya, Bu. Dari bahasa Arabnya kan artinya kuma. Dari bahasa Arabnya kan kalimatnya kuma kan. Kuma itu seharusnya artinya kalian berdua, gitu. Kalian berdua itu ya siapa? Oh, rupanya di situ dibahas dalam surat itu jin dan manusia, gitu. Jin dan manusia. Kalian berdua. Kalau Bapak coba Bapak Ibu buka terjemahan ini deh, terjemahan bahasa Inggris deh. Terjemahan bahasa Inggris itu lebih lebih akurat biasanya. Ada kalimat berdua itu adalah jin dan manusia. Dijelaskan di situ. Berdua itu jin dan manusia. Ada nggak ya? Coba ya. Oh, ini nggak ada internetnya ya. Putus internet. Ya, jadi yang dimaksud kuma di situ bukan dari bahasa Indonesianya, Bu, tapi dari bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya menggunakan domir atau kata ganti kuma. Misalkan bahasa Arabnya bilang gini, Fabi ai ala irabbikum tukaziban, itu kata gantinya kum. Atau gini, Fabi ai ala irabbika, itu kata gantinya ka. Jadi ada ka, ada kuma, ada kum. Nah, itu masing-masing beda tuh. Ka itu satu orang, kuma itu dua orang, kum itu lebih dari dua orang. Nah, jadi umpamanya disebut di situ bahasa Arabnya Fabi ayyi ala irabbikum tukaziban, cocok artinya. Maka nikmat Tuhan kalian mana yang kalian dustakan, atau nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, maksudnya semua orang cocok. Atau begini, Fabi ayyi ala irabbika tukaziban, berarti ada dalam surat An-Najm gitu, Fabi ayyi ala irabbika tatamaro. Kalimatnya ada tuh di dalam surat An-Najm. Ini surat 55 kan? Sebelah geser surat An-Najm, Fabi ayyi ala irabbika tatamaro. Maka nikmat Tuhanmu satu orang, satu orang. Nah, tatamaro maksudnya kepada Rasulullah ketika Rasulullah diajak Isra dan Mi'raj dalam surat An-Najm. Nah, karena domirnya kata gantinya pakai kuma, maka harusnya bahasa Indonesia mengartikan nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian berdua dustakan. Seperti contoh dalam surat Al-Mujadalah. Itu maksudnya. Ya, terima kasih, Bu. Silakan, Bu, berikutnya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Betul, itu persoalan mendasar kita. Banyak lagi yang lainnya. Eh, ah, iya, banyak lagi yang lainnya dalam terjemahan Quran itu yang harusnya sudah direvisi. Saya juga nggak bisa jawab kenapa tidak direvisi ketika saya. Ya, makanya salah satu program insya Allah cita-cita saya dan kami di Majelis Makbul Qurani adalah mudah-mudahan bisa menuliskan terjemahan Al-Quran yang lebih sesuai. Bukan mengganti sama sekali tidak, tapi kata-kata bahasa Arabnya aja lebih sesuai. Kata gantinya, domirnya, tasrifnya, dan lain sebagainya. Silakan berikutnya Bu, sebelah sana, sebelah kanan Ibu. Gimana Bu?
Harusnya bisa. Insya Allah mudah-mudahan apa namanya penjelasan ini bisa didengar gitu ya kepada orang yang punya otoritas atau punya kewenangan gitu ya. Demikian. Mungkin itu. Ya, tapi artinya jadi kita kehilangan maksud gitu ya bahwa itu adalah dua gitu jin dan manusia. Ya mungkin gitu karena jin itu kan tidak dia kita kan manusia yang baca gitu. Mungkin begitu ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Iya, dari Allah. Iya. Eh, ya, ya, ya. Eh, ya. Aha. Iya. Iya. Melayaninya tidak dengan ramah, karena saya terburu Iya. itu merupakan profesi. Saya berpikir gini, kamu sudah itu, Aha. gaji kamu itu tidak untuk melayani orang. Iya, iya. Tapi kenapa kamu sudah digaji? Kamu tidak berpikir Iya. dengan gajinya Iya. orang. Itu adalah gaji itu dari. Iya. Jadi sekarang itu Iya. gimana ya? Iya. Hal yang kayak Iya. Masih menarik sekali Bu. Jadi di mana tolak ukurnya? Apakah kita overrated dalam hal tadi menegur apa dan lain sebagainya? Kita bisa belajar dari Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu punya tugas untuk menegur, untuk memberi penjelasan, basyiro wa naziro, memperingatkan dan lain sebagainya. Tapi menjadi overrated ketika beliau marah. Maksud saya ingin bilang ke ibu, silakan ibu tegur, silakan ibu didik orang yang tadi kurang terhadap adab dan sebagainya yang harusnya dia lakukan karena dia sudah dibayar dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan overrated atau tidak adalah cara kita. Pakai marah nggak? Pakai ada kesel nggak? Itu overratednya itu di situ. Overrated di situ. Kalau kita menegur, jadi gini, misalkan saya mau mensimpelkan sedikit ya Bu dari ini Ibu supaya lebih umum. Misalkan kita lagi jalan, ada orang yang serobot, gitu misalkan gitu ya. Lalu kita tegur, boleh nggak? Boleh. Cuma yang membedakan bahwa kita ini over rating terhadap diri kita sendiri adalah cara kita menegurnya. Caranya, kalau kita, hey, gak tahu lo siapa gue ya, overrated nih. Overrated nih. Gitu ya. Iya. Soal apa marah. Nah, itu. Jadi overrated itu maksud saya ada di caranya. Ada di cara. Sama juga, maaf ini. Orang ngajar majelis taklim umpamanya gitu ya atau apa gitu.
Overrated itu kelihatan mana? Di caranya. Di cara dia. Bagaimana dia minta diperlakukan, bagaimana ini, itu overrated itu di situ. Tapi ngajarnya, memberikan pelajaran, itu harus dilakukan. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab dia gitu kan. Seperti ibu tadi merasa, saya harus ngasih tahu. Boleh, bagus. Tapi caranya, yang menunjukkan kita tuh overrated terhadap diri kita sendiri atau tidak. Saya ambil contoh, saya ingin tutup contohnya begini Bu. Coba lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Bu, luar biasa ya beliau itu. Adalah Nabi yang sangat tidak overrated terhadap dirinya sendiri. Kalau sama sahabat tuh ya sama-sama. Gitu. Padahal sahabat itu semua adalah murid beliau, pengikut beliau, umat beliau itu semua itu. Artinya follower beliau, artinya begini. Kalau misalkan beliau itu diperlakukan tidak baik oleh ininya dan beliau tidak ridho, itu orang bisa masuk neraka. Tapi beliau itu manggil orang-orang pengikutnya sahabat saya. Sahabat itu kan seolah-olah seiring sejalan, seolah-olah sama gitu loh. Padahal sama sekali nggak sama. Sama sekali nggak sama. Nah itu contoh orang yang betul-betul tidak overrated terhadap dirinya sendiri, bahkan menilai dirinya sendiri biasa aja. Low profile, sangat underrated terhadap dirinya sendiri menilainya. Nah di sisi Allah, beliau dinilai tinggi. Nah, jadi menjawab pertanyaan Ibu, simpelnya adalah di caranya. Itu bedakan, bedanya di sini. Kira-kira demikian. Silakan Bu. Ya. Bisa juga ada dampaknya dari akhlak itu. Nah, sekarang kan kita sudah dewasa nih, sudah mengerti pembelajaran kalimat talbiyah. Ya, tentu saja kita bisa mengubah itu, kalaupun mungkin dari kecil agak berbeda gitu ya, tapi bisa. Dampaknya ada, dari akhlak ada. Silakan Bu. Iya, iya, iya. Istighfar. Iya, iya, iya. Iya. Iya, jadi bagaimana kalau kalau tadi ada misalkan ada orang yang bikin kita kesel atau apa terus kita istighfar aja gitu ya. Boleh saja, tapi memang kalau kita mau, sekali lagi saya mau sampaikan, tidak salah kalau kita ingin menegur, nggak salah. Memberi penjelasan dengan peringatan nggak salah. Kalau ibu pengen udah saya istighfar aja, boleh juga ya, daripada saya nanti salah ngomong, istighfar aja deh, boleh juga. Tapi kalau mau menegur pun tidak salah juga. Kalau orang itu salah, kita tegur gitu loh, nggak ada salahnya juga. Karena memberi pelajaran kepada dia. Cuma yang membuat kita tadi tidak terlalu tinggi menilai diri kita sendiri adalah caranya. Ya, caranya saja. Ya, tegurnya pelan-pelan dengan penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi kalau ibu mau beri istighfar ya tentu saja boleh juga, bagus. Ya. Ya. Boleh juga. Mantap juga. Kalau ibu berpikir seperti itu bagus. Berarti niat ibu adalah supaya tidak terjadi salah paham. Bagus. Iya. Jadi dua-duanya boleh juga nih. Yang mana saja boleh diambil. Ya, iya, betul, betul. Iya, iya, betul, betul. Iya, iya, iya. Iya, 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 betul. Iya, jadi kesimpulannya
tentu saja boleh, ya. Tapi kalau kita beristighfar demi tadi sudah nggak usah diadukan, itu juga bagus. Jadi tergantung niatnya. Yang jelas caranya tadilah yang menjadi yang menjadi penentuan apakah tadi seperti Nabi Yunus atau tidak, gitu aja. Jadi boleh ditegur atau tidak ditegur pun boleh, karena itu memang kedua-duanya ada dampak baiknya kalau ditegur dengan baik, tentu saja. Kalau niatnya jangan ditegur nanti orang malah salah, ada niat baiknya juga. Ya, jadi kedua-duanya tentu saja boleh, asal caranya kembali lagi supaya kita tidak overeat. Demikian Bu kira-kira ya. Iya Bu. Iya. Boleh minta mic-nya Pak, mungkin Pak, biar didengar semuanya. Iya. Terima kasih Pak. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya biasa ini beliau tuh biasanya tadi Iya, iya, kemudian di pertengahan saya berlain meninggalkan iya, sekitar lain. iya, Saya memberikan rumah, bukan memberikan, mengizinkan rumah iya, suatu pengadilan, yaitu keuangan. iya, Itu dengan syaratnya, cuman ya alhamdulillah saya dengan ambil rumah secara bersihkan, dan kemudian yang terutama adalah pusat itu adalah iya, setelah saya pulang dari ini saya pulang kalau ternyata itu bertolak belakang dengan komitmen iya, dan baik dari yang lain. iya, Kemudian saya di pertengahan jalan begini, pada suatu saat dia tamu dari teman, oh, jadi menurut saya apakah dari teman itu aliran yang iya, iya, Syiah lah begitu ya. yang di belakang saya ini Iya, uh. tetapi pengurus itu baiknya yang mengelola pembiayaan rumah ini Iya, mau dengan saya jadi ya iya, iya, yang memang benar itu uh. Iya, iya, saya ingin memutuskan iya, 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 apakah dia itu oh ya, ya, dan bagaimana itu saya iya, 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 terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Iran mayoritas adalah Syiah, dan Syiah itu secara langsung kita bisa sampaikan bahwa itu adalah salah, ya.
Mungkin itu kalau sesat salah aja lah, salah gitu ya. Kenapa salah? Karena ada beberapa akidahnya yang keliru. Mayoritas ya, mungkin saja di tengah negara Iran yang segitu banyak ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya seperti kita, misalkan mungkin saja. Nah, jadi dalam kasus ibu ini memang pertama kalau tidak ada yang salah, kenapa harus ada yang apa ditutupi begitu ya, kira-kira begitu. Nah, patut ibu bercuriga, patut gitu. Kalau nggak ada yang salah, kenapa harus ditutupi? Tapi juga ibu harus berhusnuzon juga. Boleh jadi walaupun dari Iran, tapi orangnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana juga. Jadi akidahnya benar gitu loh. Boleh jadi juga. Jadi ada tetap husnuzonnya karena kan ada kaidah begini Bu, ada kaidah dasar yang bisa ibu pegang dari ibu semua Bapak Ibu. Kaidahnya an-nasu yahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Manusia hanya bisa menghukumi sesuatu dengan yang zohir, dengan bukti yang zohir. Hanya Allah lah yang berhak menghukumi sesuatu yang rahasia. Karena Allah tahu. Jadi selama belum ada bukti nyata, ibu harus tetap ada dua sisi yang tadi, husnuzon dan juga boleh patut ibu bercuriga kalau ada sesuatu yang kalau tidak ada apa kenapa ditutupi. Tapi ibu butuh bukti yang zohir untuk bisa kemudian menetapkan satu ketetapan ibu dalam hal itu. Ya memang betul mayoritas di Iran itu Syiah, penganut Syiah. Walaupun bukan mustahil ada juga dari orang Iran yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira begitu. Ya, iya. Tentu saja Allah mencatat semua itu karena ibu ikhlas, nggak ada masalah. Ibu tidak salah sama sekali di situ, karena ibu kan tidak tahu. Tidak tahu kalau misalkan ya katakanlah kalau dia memang betul-betul adalah pengadut Syiah, kan ibu tidak tahu. Niat ibu di awal itu adalah memberikan karena Allah. Nanti kembali kepada hadis kedua dalam Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi, kalimatnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli dan seterusnya. Itu sesungguhnya semua amal itu yang pertama dilihat adalah niatnya. Jadi ibu berniat karena tidak, misalkan ya, karena tidak tahu, ibu tidak ada salah sama sekali di situ. Kira-kira begitu Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Over. Iya. Iya. Ya. Iya. Memuji gitu ya. Iya. Ya. Jadi iya. Iya. Paham. Iya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan Bapak. Jadi begini Pak, ada yang bisa kita contoh, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika dipuji orang, beliau bilang begini di dalam hatinya. Ini kalimat bisa kita contoh. Kalimatnya begini. Allahumma gfir ma la ya'lam innaka ta'lam ma la ya'lam. Ya Allah, ampunilah
dosa kesalahanku yang dia tidak tahu ini. Orang yang mujiku ini. Karena engkau yang tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, jadi itu bisa kita pegang. Jadi ketika kita dapat pujian atau apa, kita kalau melakukan sesuatu, kalau bisa sebaik mungkin, betul, sebaik mungkin. Tapi nanti kalau dipuji orang, wah hebat ini Ustaz, anunya begini begitu, hebat ini Ustaz. Nah, bisa kita contoh Ali bin Abi Thalib, ya Allah, ampuni dosa saya yang dia nggak tahu nih. Karena engkau tahu apa yang dia tidak tahu dari saya. Gitu. Nah, dengan kalimat itu rupanya pelan-pelan menyadarkan kita, oh iya, kita dipandang hebat sama orang tuh karena Allah masih nutupi aja. Lama-lama kalau kita latih terus Pak, begitu dipuji baca itu baca itu, baca itu. Lama-lama kita jadi sadar juga. Nanti sekali waktu ada pujian langsung larinya Allah maghfir ma la ya'lam innaka ta'lam ma la ya'lam. Ya Allah ampuni. Bisa juga. Tapi kalau astagfirullah tadi kan tidak spesifik kepada pernyataan kita bahwa kita ini banyak dosa yang dia nggak tahu gitu loh, yang Allah tahu. Jadi kalimat saya ulangi kalau Bapak Ibu mau amalkan, bagus sekali. Allahumma gfir ma la ya'lam innaka ta'lam ma la ya'lam. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan saya yang tidak dia ketahui. Engkau yang tahu ya Allah kesalahan dan dosa saya yang tidak dia ketahui. Membuat kita ingat bahwa banyak dosa kesalahan kita yang ditutupi Allah dari orang. Ya, kira-kira demikian. Ya Bu, silakan. Terakhir mungkin ya. Saya mau izin jam 11 segera ini ya Bapak Ibu karena acara berikutnya semua. Iya. Iya, silakan Bu. Iya. 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 Ya bagus kalau Ibu bisa melihat itu dari diri orang tersebut ya. Jadi tinggal nanti Ibu cari yang lebih tahu aja apakah betul-betul tadi persoalan Iran tadi itu bisa diteliti lebih jauh gitu ya. Kira-kira demikian Bu. Terima kasih. Baik. Udah? Satu terakhir boleh mungkin sebelum jam 11. Ya. Oh Pak Hendro mau nanya toh, saya kira mau nutup. Ya. Jadi setelah dirinya itu tersering lihat apa yang dilihat Milik kita. Ya. Nah sekarang dengan dikasih contohnya bahwa kita harus mau kembalikan kepada kira-kira dia langkahnya Ya. melatih diri kita kan bisa kita ketemu apa itu Ya. Ya. apa ya dia langkah-langkah yang kurangnya dari diri kita bisa melatih diri. Ya. Iya, saya dari pertanyaan Pak Hendro saya teringat buku kitab Pak ya, nanti kalau Bapak lalu baca ada waktu baca bagus, judulnya Minhajul Qasidin, ditulis oleh Ibnu Qudamah. Dalam salah satu babnya beliau menjelaskan mengenai ikhlas tadinya, mengenai ikhlas itu. Supaya dapat ikhlas itu syaratnya sukai kritik dan bukan benci ya, tapi hati-hati dengan pujian. Jadi begitu ada dipuji tadi sudah kita keluarkan satu doanya. Begitu dipuji hati-hati nih, kita langsung doa Allah maghfir ma la ya'lam. Ya Allah ampuni apa yang dia tidak tahu dari saya. Banyak. Nah yang kedua sukai kritik.
Kita suka sama kritik gitu. Jadi kalau orang mengevaluasi kita, kata Ibnu Qudamah, sukai itu. Itu untuk keperluan kita supaya kita tetap bisa menjaga keikhlasan kita. Nah, biasanya kalau kita nggak suka kritik, artinya kita juga orang yang terlalu menyukai pujian, overrated tadi itu. Ya, jadi itu setimbang gitu ya, kayak timbangan gitu ya. Jadi sama gitu, equal gitu. Nah, jadi Ibnu Qudamah mengatakan sukai kritik. Jadi kalau orang mengkritik kita atau apa, kita sukai. Kita, oh iya, apa yang bisa saya bantu lagi gitu. Itu memberikan langsung kepada kita dampak yang melatih diri kita nanti dengan sendirinya tidak mudah lagi merasa lekat dengan kepemilikan, Pak. Kurang lebih demikian tips dari Ibnu Qudamah bin Hajil Qasidin kita. Ya. Oh, ya, ya. Silakan. Terakhir ya dari Zoom, silakan. Ya. Memandang negatif semua perilaku, ucapan, dan seolah-olah istri jadi serba salah. Karena itu adalah kecil yang fatal. Dalam gunung, saya tambang-tambangnya rendah. Ya. Ya, coba kita bisa buka, ini satu tips ya, kita bisa buka surat ke-7 Al-A'raf, awal juz yang ke-9 itu ya, ayat berapa itu ya? Ayat ke-80 coba. Doanya Nabi Syuaib, surat Al-A'raf, nomor ayatnya sebentar, saya lupa nomor ayat. Awal juz yang ke-9. Nah, jadi ayat ke-89. Nah, ada kalimat di ujung ayat nanti kan ayat 89 tentang Nabi Syuaib ya. Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udda fi bilatikum ba'da istajanallahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa yasha'allahu minna. Nah, terus kalimat berikutnya tuh wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman 'ala Allahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Itu doa Nabi Syuaib. Rabbana 'alallahi tawakkalna, kepada Allah saya bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Kepada Allah saya bertawakal. Terus ya Allah, bukakanlah antara saya dan kaum saya. Maksudnya tadi kalau suami atau apa, maksudnya dibacakan itu terus bisa dibayangkan. Suaminya dibayangkan. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Dengan kebenaran ya Allah, bukakanlah antara kami dan dia, atau saya dan dia maksudnya gitu ya. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik pembuka, ya, membuka hati ya, membuka pikiran gitu ya, membuka apa bisa mungkin jadi dialog dan lain sebagainya. Ya. Surat ke-8 surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-89, awal juz yang ke-9. Alallahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ya. Ya bisa juga ibu berdoa aja pakai bahasa Indonesia pun bisa juga sebetulnya. Tapi kalau berdoa dengan tadi ada ayatnya dari sini diambilnya, mungkin jadi lebih nilai ibadahnya jadi lebih tinggi, sekaligus juga kita membaca ayat Quran gitu. Jadi dampak mungkin ya apa artinya lebih kuat gitu ya, karena itu adalah dari Al-Quran dan dari kisah nabi-nabi. Iya. Iya, Pak. Iya, Bapak Ibu. Iya.
Mudah-mudahan terus ini bisa menambah pendidikan tentang ya, Talbiyah. dan sebelumnya kalau kan 2009 karena tanggal 3 dan kalau sudah terakhir nanti kalau hasil itu di sana di sini kalau dengan ada kue di depan dan silakan di sekali lagi Pak Ustaz untuk menghantarkan materi ini supaya bisa lebih besar. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita berdoa sama-sama ya, insya Allah Allah menyayangi kita semua dan kita semua ini manusia. Tentu saja kita tidak sempurna, tapi kita terus belajar, gitu ya, untuk semakin dekat dengan ketakwaan, semakin dekat dengan bertobat ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Yuafidi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ya Allah ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.